ini saya yakin sekali Kiai Haji Imaduddin dengan tesisnya itu juga bukan kaleng-kaleng. Artinya apa? Ini tesis yang memang bukan sekedar gimmick gitu loh, dan akan terus diperjuangkan, yang fokus pada nasab, bukan yang lain. Kita lihat perkembangannya. Sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa cintailah habaib, muliakanlah habaib, dan lain sebagainya. Itu sudah kami imani. Jadi di sini tidak bermaksud, sekali lagi tidak bermaksud untuk mempercundangi sabda Rasulullah. Karena umat muslim pasti akan mengikuti dan pasti akan sekali lagi mengimani sabda Rasulullah SAW. Itu pasti. Nah, dalam video ini bukan berarti bertujuan seperti itu mengkhianati, jadi pecundang dan lain sebagainya, bukan. Dan yang kedua, bukan berarti ingin membentur-benturkan, mengadu domba, membuat keresahan dan lain sebagainya. Ini persoalan yang sangat mendasar maksudnya, dan ini persoalan yang jelas bisa dilihat, bisa diurai, karena ini bicara menggunakan data, bukan dengan menggunakan tahayul atau berdasarkan mitos atau dan lain sebagainya. Para konten kreator yang fokus mengenai nasab tentang Rasulullah ini bicara bukan dengan halu, tapi fakta dan data berdasarkan dari kajian atau tesis Kiai Haji Imaduddin. Nah, berikut ini ada temuan baru mengenai perkembangan Dzurriyyat Rasul dari dua keturunan, dari Dzurriyyat Rasul Wali Songo dan dari Dzurriyyat Rasul Ba'alawi. Dan konten kreator ini yang masih sangat muda tapi cukup banyak data dan sangat cerdas sekali, bernama Hanif Farhan. Ini membuat video atau membuat konten dengan data atau ada peristiwa sebelum ini yang dibukukan dalam sebuah buku, kemudian diposting lewat channelnya. Yang intinya adalah sebelum polemik tentang habaib ini terjadi, itu sudah ada pertemuan dari perwakilan Dzurriyyat Rasul Wali Songo dan Dzurriyyat Rasul Ba'alawi. Dan intinya itu pertemuan tidak clear, tidak nyambung, tidak ada kesepakatan tentang nasab kenabian ini, yang akhirnya bertemu di rumahnya Habib Taufik Assegaf, yang hari ini kalau tidak salah itu menjadi ketua dari Yayasan Robitoh Alawiyah. Nah, dalam video tersebut akhirnya kesimpulannya dalam tanda petik bahwa Robitoh Ba'alawi itu tidak mengakui adanya Dzurriyyat Rasul dari Wali Songo. Dan yang kedua, sudah jalan masing-masing saja. Nah, ini temuan terbaru yang akhirnya dalam kesimpulan masih tanda petik, selain dari alasan memang sudah ada pertemuannya kedua dzurriyyat ini yang tidak simpul, terus dipicu oleh oknum habaib yang dengan arogannya bertindak kurang ajar, tesis kembali dimunculkan dan di-share di media massa atas temuan atau riset dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Nah, dari sinilah kalau saya melihat memang masih terjadi
kesimpang siuran. Nah, ini tergantung Anda bagaimana menyimpulkan apakah benar-benar dzurriyyat Rasul dari Ba'alawi ini punya nasab ke Rasulullah SAW, atau yang lebih tepatnya adalah dzurriyyat Rasul dari Wali Songo inilah yang sebenarnya punya jalur DNA langsung kepada Rasulullah SAW. Ini terserah Anda menyimpulkan seperti apa. Jadi kalau untuk masalah yang ilmiah ini memang harus dibuktikan secara terbuka, secara fair, karena bisa dilihat, bisa dikaji gitu loh, karena ada data. Tapi kalau dengan kajian-kajian saling klaim, ini tidak akan pernah ada habisnya. Dan saya yakin Kiai Haji Imaduddin akan terus berjuang, memperjuangkan tesisnya tentang keraguan-raguannya, apakah dzurriyyat Rasul dari Ba'alawi ini benar-benar mempunyai nasab DNA Rasulullah. Itu intinya. Dan itu wajar, karena ini temuan ilmiah gitu loh. Ini argumennya memang benar-benar punya data yang akurat, baik secara data sejarah dengan kitab dan lain sebagainya. Jadi bukan asal bicara. Itu mengenai sejarah, kemudian tesis, ada dialog-dialog antara kedua belah ini. Nah, di sini secara geografis para habaib ini yang datang dari zaman itu kan sebagai imigran, artinya sebagai tamu. Itu fakta ya, itu tidak bisa dipungkiri. Terlepas dia itu habib atau bukan, tapi faktanya secara geografis itu kan tamu. Nah, sekarang kalau tamu itu berbuat kurang ajar kepada tuan rumahnya, pasti dong tuan rumah akan bertindak. Tidak mungkin akan tinggal diam begitu saja, kecuali seorang tamu menyesuaikan diri dengan tuan rumahnya. Ini di mana-mana, hukum di mana-mana pasti akan tuan rumah lebih menghargai daripada tamu tersebut. Nah, jadi persoalan dari para pemuka agama, ulama, Kiai Nusantara mengkanter tentang dzurriyyat Rasul dari Ba'alawi ini memakai data, sementara mereka oknum dari Ba'alawi itu mengkanter dengan kata-kata, dengan ujaran. Bahkan ketika ditanya mengenai hal seperti itu, dipertanyakan tentang keorisinilan nasab Rasulullah, itu malah diserang balik seolah-olah kami ini menyebarkan kebencian, menyebarkan fitnah, menyebarkan propaganda, menyebarkan adu domba untuk membenci habaib. Ini kan keliru sebetulnya. Karena yang kita fokusin tuh oknumnya, bukan habib seluruhnya. Karena habib dari Ba'alawi itu juga saya yakin punya peran, punya andil yang sangat luar biasa terhadap Indonesia ini. Itu juga ada faktanya dan ada sejarahnya. Sekali lagi, ini yang kita kanter, kita fokus itu kepada habaib yang kurang ajar, oknum gitu loh. Bukan kita general semua habaib, bukan. Jadi tolong para pengikut habib yang dari Ba'alawi, tolong cermati, tolong perhatikan. Ketika para konten kreator meng-create tentang hal ini, tolong pakai akal sehat sekali lagi.
Jangan malah diputarbalikkan fakta. Oke, jadi kita tunggu saja. Ini saya yakin sekali, Kiai Haji Imaduddin dengan tesisnya itu juga bukan kaleng-kaleng. Artinya apa? Ini tesis yang memang bukan sekedar gimmick gitu loh, dan akan terus diperjuangkan, yang fokus pada nasab, bukan yang lain. Kita lihat perkembangannya.